Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di video pembelajaran seni budaya kelas 10 ya. Di video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai bentuk penyajian tari tradisi, di mana isinya adalah mengenai identifikasi macam-macam tari tradisi berdasarkan bentuk penyajiannya. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali untuk mempersiapkan diri menyimak apa yang saya sampaikan melalui video ini. Kemudian silakan catat hasil menyimak kalian. Kemudian jangan lupa untuk mengunggahnya di link yang sudah saya sediakan. Nah, bentuk penyajian tari tradisi yang pertama itu ada yang namanya tari tunggal. Yang namanya tari tunggal jelas ya, tariannya ini dibawakan oleh satu orang penari saja, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang namanya tari tunggal ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tari tunggal bebas atau lepas dan tari tunggal terikat. Nah, seperti apa sih tari tunggal bebas dan tari tunggal terikat itu? Yang namanya tari tunggal bebas itu dia tari tunggal ya, tari yang dibawakan oleh satu orang dan tidak menggambarkan tokoh dengan jelas, tetapi menggambarkannya itu seseorang secara umum seperti seorang gadis atau jejaka atau gerak alam, tumbuhan, angin dan lain-lain. Jadi tidak jelas gitu. Misalkan menggambarkan orang gadis, ya gadisnya itu siapa? Nah, di situ tidak jelas. Artinya penggambarannya bebas gitu. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu aneka tari golek ya, ada tari golek surung dayung, golek tirto kencono dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tari gambyong di situ. Ada tari jejer, kemudian bondan, remo beskalan dan lain-lain. Ini di sini ada gambarnya. Jadi di sini dia tari tunggalnya bebas ya, menggambarkannya secara umum. Misalnya tari golek. Tari golek ini di sini menggambarkan gadis yang beranjak remaja atau beranjak eh, dewasa begitu. Nah, di situ tidak jelas gadis itu siapa sih gitu kan. Nah, di itu yang namanya tari tunggal bebas. Kemudian ini contohnya tari tunggal bebas ya, tari Prawirowatang. Di sini dia tidak menggambarkan spesifikasi tokoh ya. Ini yang namanya tari Prawirowatang ini dibawakan oleh satu orang. Kemudian dia menggambarkan seorang prajurit yang sedang berlatih perang. Ia menggambarkan prajurit gitu, tapi tidak spesifik nama prajuritnya itu siapa sih? Apakah Joko ataukah Pramono gitu ya? Tidak jelas gitu, tidak spesifik gitu. Nah, itu namanya tari tunggal bebas atau lepas. Kemudian tari tunggal terikat ya. Kalau tari tunggal terikat, ini adalah tari tunggal yang menggambarkan tokohnya secara spesifik ya, jelas siapa orangnya begitu. Nah, tetapi tidak setiap daerah ini memiliki tari tunggal terikat. Biasanya hanya terdapat pada daerah-daerah yang terdapat istana kerajaan sebagai pusat pelestari budaya. Contohnya ada tari Klono Topeng, tari Anjas Moro gitu. Nah, kenapa sih dinamakan tari tunggal terikat? Misalnya tari Klono Topeng di situ. Ya, dia jelas menggambarkan tokoh sosok Klono Swandono gitu yang apa namanya sedang gandrung ya atau sedang jatuh cinta. Ini sebagai contohnya di sini ini merupakan tari Klono Topeng ya. Tari tunggal terikat contohnya tari Klono Topeng salah satunya menggambarkan tokoh yang spesifik. Tokohnya jelas. Di situ menggambarkan tokoh Klono Swandono. Itu nama orangnya gitu loh. Kalau tadi kan yang namanya tari tunggal bebas itu tidak tahu namanya siapa sih gitu. Nah, kalau ini jelas menggambarkan tokoh Klono Swandono. Nih contoh dari tari tunggal terikat salah satunya tari Klono Topeng. Baik, selanjutnya adalah tari berpasangan. Yang namanya tari berpasangan ini tarian yang dibuat untuk ditarikan secara berpasangan atau dua orang. Baik itu laki-laki dengan laki-laki, kemudian laki-laki dengan perempuan maupun perempuan dengan perempuan. Setiap penari di sini memiliki peran yang berbeda dengan hafalan gerak dan pola lantai tersendiri. Nah, tari berpasangan ini sama terdiri atas tari berpasangan bebas atau lepas dan tari berpasangan terikat. Oke, nih tari berpasangan bebas ya. Yang namanya tari berpasangan bebas ini
tari berpasangan ya yang dilakukan oleh dua orang dan tidak menggambarkan tokoh dengan jelas sama kayak tadi tari tunggal bebas ya. Tetapi gambarannya secara umum seperti muda-mudi ataupun apa namanya dua orang remaja gitu. Tapi tidak jelas siapa sih dua orang remajanya gitu. Nah, contohnya di sini ada tari payung, tari serampang 12, tari semarangan, tari jaran goyang, oleh tamu lilingan dan lain-lain. Ini salah satu contoh tari berpasangan bebas adalah tari jaran goyang. Di sini dia apa namanya berpasangan dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, tidak menggambarkan tokoh dengan jelas. Misalnya di sini hanya menggambarkan dua orang pemuda saja gitu. Artinya tidak jelas dua pemuda itu siapa sih? Apakah itu Chandra Kirana dengan Panji Asmorbangun? Bukan. Ya, ini namanya tari berpasangan bebas itu dia tidak menggambarkan tokoh dengan jelas. Oke. Kemudian ada tari berpasangan terikat. Kalau tari berpasangan terikat, di sini tari yang dibawakan oleh dua orang, tari berpasangan yang menggambarkan tokohnya dengan jelas. Di sini ada contoh-contohnya ya, bisa dilihat sendiri, bisa di-pause kemudian dicatat. Eh, Misalnya contoh tari berpasangan terikat putri dengan putri ya, biasanya ini bertemakan perang atau kepahlawanan ya. Contohnya ada Beksan Srikandi Surodewati. Ya tokohnya jelas, namanya Srikandi dengan Surodewati. Atau mungkin ada Ninggar Kelasworo, ya jelas ada tokoh ada Ninggarnya, ada tokoh Kelasworonya. Nah kemudian ada contoh tari berpasangan terikat putra dengan putra biasanya bertema kepahlawanan. Misalnya ada tari Bambangan Cakil. Ya jelas ada tokoh Bambangannya, ada tokoh Cakilnya gitu. Apa namanya spesifik gitu. Langsung kepada tokohnya. Kemudian contoh berpasangan terikat putra dan putri ini biasanya bertema tentang percintaan ya. Misalnya Karonsi itu kan menggambarkan Raden Inu Kartapati dengan Dewi Sekartaji. Kemudian ini merupakan salah satu contoh tari berpasangan terikat, tari Srikandi Mustokoweni. Ya, ya ini jelas menggambarkan tokoh Srikandinya ini yang berbaju merah, kemudian tokoh Mustokoweninya yang memakai baju hijau ya. Nih, jelas gitu. Yang merah namanya Srikandi, kemudian yang hijau namanya Mustokoweni. Itu salah satu contoh tari berpasangan terikat. Baik, di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam tari berpasangan ya. Coba perhatikan dua video berikut ya. Nah, apakah menurut kalian keduanya ini adalah tari berpasangan? Keduanya sama-sama dilakukan oleh dua orang. Tapi perhatikan coba video yang A ya. Ini ada gerak aksi interaksi. Yang satu menusuk, kemudian yang satu dia menghindar ketika adegan perang. Lihat ya. Yang satu menusuk, kemudian yang satu menangkis dan lain sebagainya. Artinya di situ ada apa namanya? Ada komunikasi gerak. Berbeda dengan video yang B. Gerakannya sama antara yang penari yang satu dengan penari yang dua. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan video yang B bukan termasuk dalam tari berpasangan. Yang namanya tari berpasangan itu syaratnya harus ada komunikasi gerak, ada aksi dan interaksi. Coba perhatikan di video yang A. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Kita lanjutkan. Eh, Kemudian ada yang namanya tari kelompok. Kalau tari kelompok ini jelas dibawakan lebih dari dua orang ya. Ini tarian yang sejak awal pembuatannya memang direncanakan untuk dibawakan secara berkelompok begitu. Nah, tari kelompok ini juga terbentuk dari perkembangan tari istana kerajaan yang sudah tidak terjaga eksistensinya. Sama seperti tari berpasangan, tari kelompok juga terbagi menjadi tari kelompok bebas dan tari kelompok terikat. Nah, ini merupakan tari kelompok bebas ya. Ini tarian yang dibawakan oleh sejumlah penari, tetapi jumlah penarinya disesuaikan dengan kebutuhan. Tari kelompok bebas ini biasanya berupa tari rakyat atau tari tunggal bebas, baik klasik maupun kreasi, yang ditarikan secara berkelompok. Nah, tari kelompok bebas ini ada dua, ada tari kelompok bebas dramatik dan tari kelompok bebas non-dramatik. Mari kita lihat satu-satu ya.
Tari kelompok bebas dramatik ini dibawakan oleh sekelompok penari dengan jumlah sesuai kebutuhan dan membawakan cerita tertentu. Jadi ada ceritanya, ada adegan yang disampaikan begitu. Contohnya di sini ada sendera tari. Sendera tari itu kan seni drama tari gitu ya. Merupakan perpaduan antara seni drama dan tari menjadi suatu pertunjukan, jadi satu ya, yang di dalamnya mengandung cerita. Ada ceritanya, ada adegannya, adegan satu 2 3 dan seterusnya gitu. Nah, akan tetapi cerita tersebut itu diungkapkan dalam gerak dalam tiap adegannya. Ya. Dipentaskan biasanya tidak ada dialog. Kalau sendera tari nggak punya dialog ya. Kalaupun ada, itu porsinya sangat sedikit dan hanya berfungsi untuk mempertegas suasana dramatis saja. Dan yang kedua drama tari. Ini hampir sama dengan sendera tari. Drama tari juga merupakan perpaduan drama dengan tari. Nah, di sini perbedaannya terdapat dialog dalam drama tari. Bahkan dialognya lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan sendera tari. Awas, bisa dibedakan ya antara sendera tari dan drama tari di situ. Nah, oleh karena itu drama tari memungkinkan untuk lebih banyak mengolah dramanya. Sumber ceritanya bisa berasal dari sejarah, babat, pengalaman sehari-hari, ataupun cerita rakyat. Kemudian ada Wayang Wong. Wayang Wong ini pertunjukan cerita wayang yang diperankan oleh manusia. Wayang Wong ini hampir sama dengan drama tari. Bedanya kalau Wayang Wong ini sumber ceritanya khusus membawakan epos Ramayana dan Mahabharata. Selain itu dalam Wayang Wong juga terdapat pembaca cerita atau semacam dalang gitu ya yang disebut dengan pamaos kondo. Nah, kemudian ada Langendrian. Langendrian ini opera tari Jawa yang mirip dengan drama tari. Dialognya ini berupa tembang Jawa atau istilah modern kita di zaman sekarang itu namanya adalah drama musikal ya. Coba nanti bisa dilihat contoh drama musikal ya. Ini kalau di tradisinya namanya Langendrian. Langendrian ini hanya ada dan hanya bisa kita temukan dan bisa dilestarikan itu di Keraton Surakarta saja. Keraton Surakarta maksudnya. Selanjutnya tari kelompok bebas dramatik ya. Masih sama, kelompok bebas dramatik. Contoh selanjutnya ada drama tari Gambuh. Ini drama tari tertua yang berasal dari Bali dan dianggap sebagai drama tari yang paling baik serta paling lengkap dan kaya dengan gerak tarinya. Bahkan ini dianggap sebagai sumber dari semua jenis tari Bali. Kemudian ada drama tari Arja. Ini termasuk opera tari yang diiringi dengan tembang atau nyanyian Bali. Sumber ceritanya dibawakan hampir tidak terbatas dari cerita sehari-hari, cerita rakyat hingga epos Ramayana dan Mahabharata. Kemudian jenis tari kelompok selanjutnya ada tari kelompok non-dramatik. Ini dibawakan oleh sekelompok penari dengan jumlah sesuai kebutuhan dan tidak membawakan cerita tertentu. Ini video yang saya tayangkan di sini contohnya adalah tari Dolalak dari Kabupaten Purworejo. Ini dibawakan secara berkelompok tapi dia ini membawakan cerita sebetulnya ya, membawakan cerita ketika para serdadu Belanda ya, ketika bersenang-senang di wilayah Kabupaten Purworejo begitu. Tapi di sini tidak terbagi menjadi adegan-adegan kecil, tidak seperti dengan tari kelompok dramatik. Kalau tari kelompok dramatik itu kan ada adegannya. Adegan misalnya ketika Sinta Obong, kemudian Sinta bertemu dengan Rama dan selanjutnya dalam epos Ramayana. Tapi kalau tari kelompok non dramatik ini dia bercerita tapi tidak tidak dipecah-pecah menjadi beberapa adegan begitu. Paham ya perbedaan antara tari kelompok dramatik dengan tari kelompok non dramatik. Oke. Kemudian jenis tari kelompok selanjutnya ada tari kelompok terikat. Kalau tari kelompok terikat ini dibawakan oleh sejumlah penari tetapi dengan peran dan posisi yang berbeda dan tidak dapat ditukar-tukar tempat dan perannya. Dan tari kelompok terikat ini setidaknya dibawakan oleh 4 orang sampai 5, 6, 7, 8, 9 bahkan sampai 16 penari. Nah, sini ada contoh tari kelompok terikat. Yang pertama ada aneka tari serimpi ya. Ini dibawakan oleh 4 orang, wajib 4 orang. Dan keempat orang ini memiliki peran masing-masing ya. Jadi tidak bisa diganti-ganti. Tempatnya pun demikian. Kemudian ada aneka tari bedoyo dibawakan oleh 9 orang penari sama.
Ini pun kesembilannya memiliki peran masing-masing. Dan beksan lawung yang dibawakan oleh 16 penari putra. Ini saya tampilkan contoh tari kelompok terikat. Ini tari serimpi ya. Dibawakan oleh 4 orang penari dan memiliki posisi yang tetap dan tidak dapat ditukar-tukar. Jadi keempat penari ini ya memiliki nama masing-masing, memiliki posisi masing-masing. Nih, yang pertama namanya Batak. Batak posisinya di situ, harus di situ. Tidak boleh dia di belakang, tidak boleh di samping begitu, harus di situ. Kemudian setelah Batak ada Gulu. Gulu ya posisinya harus di situ, tidak boleh diganti gitu loh. Kemudian ada Dodo. Dodo posisinya harus di belakang Batak, tidak boleh di belakang Gulu gitu. Kemudian ada yang terakhir namanya Buncit ya. Ini keempat posisi dalam tari serimpi ini harus begini, tidak boleh diubah gitu loh. Ini bisa berpindah pola lantainya tetapi dengan kaidah-kaidah yang sudah diatur. Ini namanya tari kelompok terikat oleh kaidah gitu ya. Kemudian selanjutnya ini contoh tari terikat. Ada Bedoyo Elo-Elo. Tari Bedoyo itu dibawakan oleh 9 penari, sama memiliki posisi yang tetap dan tidak dapat ditukar-tukar. Perhatikan posisi 9 penari ini, ya harus begitu, tidak boleh diubah gitu. Bisa berganti posisi pola lantai tapi nanti ada kaidahnya masing-masing. Ini adalah pola lantai yang pertama, wajib seperti ini. Polanya bisa dilihat ya, ini wajib seperti ini. Memiliki nama tetap dan tidak boleh ditukar. Posisi nomor 1 ya sampai nomor 9 ini namanya ada Endel Pajek, kemudian Batak, ada Jonggo, Dodo, Buntil, Apit Ngajeng, Apit Wingking, Endel Wedalan Ngajeng, dan Endel Wedalan Wingking. Posisinya wajib seperti ini, tidak boleh diganti, tidak boleh diubah. Namun boleh berpindah pola lantai, tetapi ada kaidah-kaidah yang perlu ditaati. Seperti itu. Baik. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan via WhatsApp ataupun via Teams. Kemudian jangan lupa untuk mengupload hasil catatan kalian di link yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.